Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari Nela Miska, UPTD SD Negeri 02 Kota Tangah Simalanggang sebagai supervisor. Deliana, berasal dari SMK Negeri 2 Gugua sebagai coach. Hidayatun Nisa, berasal dari UPTD SDN 01 Gugua 8 Koto sebagai coaching. Betty Yunita, berasal dari UPTD SDN 13 Guguk 8 Koto sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam Bu Nela. Oh ya Bu Yana, apa jadi kegiatan Bu Yana hari ini melakukan coaching ya Bu? Oh jadi Bu. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Ibu, boleh Bu? Oh boleh Bu. Oh ya Bu, terima kasih. Nanti Bu, pada saat Ibu melakukan coaching, antara coach dan coaching yang akan saya amati itu akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum. Jadi Ibu harus menyesuaikan dengan alur tirtanya ya Bu. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching nanti. Kemudian saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching? Di antaranya adalah dalam bentuk kemitraan ya Ibu Yana ya. Kemudian adanya proses kreatif, juga memaksimalkan potensi yang mungkin sebelumnya di dalam melakukan proses observasi ini ada sedikit yang perlu kita tingkatkan. Jadi Ibu ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu, apakah boleh Ibu? Oh boleh sekali Bu. Iya. Jadi Bu, untuk pertama kali kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching Ibu pada hari ini Bu? Mungkin Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Jadi ya Bu, jadi yang ingin Ibu kembangkan itu 3 kompetensi ya Bu. Yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Jadi di antara ketiga itu kira-kira ya Bu, mana yang spesifik yang akan Ibu kembangkan untuk melakukan observasi Bu? Mungkin yang lebih spesifik nanti Bu yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke Bu, jadi yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitunya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah Ibu, kira-kira berapa indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju Bu pada saat permasalahan ini Bu? Mungkin Bu, kalau indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin
coach itu mendapatkan solusi permasalahan dan tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan. Oh iya, Bu. Jadi Ibu nanti ingin tahu bagaimana coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, ya begitu ya, Bu? Jadi Ibu, indikator ketercapaian saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya, Bu. Jadi itu merupakan ketercapaian yang akan kita capai untuk hari ini. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu sampaikan. Semoga proses coaching Ibu pada hari ini nanti berjalan dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai kita bisa kembali mengobrol, ya, Bu. Baik, Bu, siap, Bu. Silakan Ibu silakan lakukan proses coachingnya. Oke, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu Nisa. Silakan duduk dulu, Bu. Iya. Terima kasih ya, Bu. Ibu lagi sibuk nggak? Enggak, Bu, ini sengaja memang menunggu Bu Nisa yang katanya hari ini ada yang mau dibicarakan ya. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Begini, Bu, seperti yang sudah saya WA semalam itu, Bu. Saya merasa resah gitu, Bu. Jadi saya mau konsultasi sama Ibu. Kira-kira Ibu bisa ya, Bu? Oh iya, bisa sekali Bu Nisa. Jadi Bu Nisa ada sesuatu yang ingin diceritakan ya. Iya. Begini, Bu. Saya sudah mengamati beberapa waktu belakangan ini, Bu. Di sekolah itu saya melihat siswa-siswa itu belajar dengan agak membosankan gitu loh, Bu. Saya kadang pas jam pelajaran ketika saya tidak mengajar, saya berkeliling di sekolah dan saya melihat hanya sedikit gitu siswa yang antusias dalam belajar gitu loh, Bu. Kira-kira kalau menurut saya sih, saya lihat ke papan tulis nggak ada media yang digunakan oleh guru-guru, dan jadi anak-anak itu agak bosan atau agak monoton gitu loh. Oh baik, berarti itu masih banyak ya guru-guru yang masih melakukan model pembelajaran yang kurang bervariatif. Iya, betul, Bu. Jadi pembelajarannya saya lihat itu hanya seperti metode ceramah gitu saja, Bu. Jadi ya, kalau ceramah kan seperti kita saja orang dewasa yang mendengarkan ceramah beberapa waktu itu kan kita merasa bosan, apalagi anak-anak, apalagi kalau di SD kan masih anak-anaknya sering inginnya bermain, inginnya banyak aktivitas gitu loh. Oh baik Ibu, kira-kira nih dari cerita ini apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya ingin konsultasi dengan Ibu, bagaimana kira-kira saya dapat menemukan solusi supaya ada perubahan dari guru-guru yang ada di sekolah kita agar pembelajarannya lebih bervariatif, menggunakan metode, menggunakan media yang menarik gitu bagi siswa, Bu. Oh, berarti jadi Ibu Nisa ingin adanya perubahan dari guru-guru kita tersebut supaya pembelajarannya jadi lebih menyenangkan gitu ya, Bu ya. Iya, Bu, betul sekali. Nah Bu, jadi seperti apa nih kira-kira ya Ibu Nisa harapkan dari rekan-rekan guru tadi? Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik ya, Bu. Seperti mereka menggunakan media, menggunakan metode yang variatif, tidak hanya ceramah saja, dan bisa memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah. Jadi kita punya fokus, jadi bisa guru-guru tersebut menggunakan video-video pembelajaran untuk siswa-siswa sehingga siswa tersebut bisa lebih antusias gitu dalam belajar. Oh berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Ya, kalau pembelajaran bervariatif itu kan idealnya nih ada 10 levelnya Bu. Nah kira-kira di sekolah kita ini menurut Bu Nisa itu udah
kira-kira ini sampai level berapa sih ya Ibu harapkan dari rekan-rekan guru kita ini? Sepertinya juga tidak terlalu jauh dari 5 itu Bu, karena ya sebagian besar guru kita juga sudah ada yang berumur dan tidak bisa menggunakan teknologi. Jadi mungkin saya baru sampai ke 7 rencananya Bu. Oh gitu ya Bu. Jadi nggak apa-apa juga sih sampai level itu ya menurut Bu Nisa. Nah untuk mencapai level itu, langkah-langkah seperti apa yang nantinya akan Ibu Nisa lakukan untuk membantu guru-guru tersebut melakukan perubahan pembelajaran? Oke Bu, pertama saya akan mencoba mendiskusikan permasalahan itu kepada rekan-rekan yang mungkin mereka juga sebenarnya mereka juga ingin melaksanakan perubahan dalam pelajaran itu. Mungkin mereka juga tahu kalau anak-anak, ya kan kita tahu anak-anak itu bosan atau anak-anak itu tidak antusias, kita bisa merasakan. Mungkin mereka juga pengennya anak-anak itu antusias dalam belajar, cuman mungkin karena keterbatasan waktu, jadi saya akan mencoba mensosialisasikan bagaimana caranya. Ya kan media itu tidak harus yang ribet-ribet gitu, yang simpel pun bisa kita jadikan media gitu. Berarti Bu Nisa ingin melakukan mentoring yang seperti itu. Selain cara mentoring ini, strategi apa lagi ini kira-kira yang akan Ibu Nisa lakukan dalam membuat perubahan tersebut kepada rekan guru kita? Mungkin selain mentoring, saya juga mungkin bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan pelatihan atau workshop sehingga semua guru dapat terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, jadi ada 2 ya, yang pertama tadi mentoring, kemudian juga workshop. Nah, kira-kira dari 2 cara ini mana nih yang lebih nyaman menurut Bu Nisa yang akan Bu Nisa lakukan? Kayaknya mentoring dulu ya Bu, karena kalau dengan mentor ini sasarannya kan ada perubahan dalam diri teman-teman tersebut. Kalau kita mentoring sendiri, mungkin mereka lebih nyaman untuk menyampaikan pendapat-pendapat gitu. Jadi saya mentoring dulu deh Bu kayaknya. Oke, Bu Nisa. Nah, untuk melakukan mentoring, berarti Bu Nisa kan ingin melakukan mentoring dulu nih. Nah, untuk melakukan mentoring ini, kira-kira Bu Nisa siapa yang akan membantu begitu? Bu Nisa membutuhkan bantuan, kira-kira menurut Bu Nisa siapa yang akan membantu Bu Nisa untuk melaksanakan mentoring ini? Ada sih Bu, saya memikirkan seorang teman, saya akan membawa seorang teman karena mungkin saya saja sudah mungkin ada beberapa yang tidak saya kuasai, jadi saya akan mengajak seorang teman yang mahir IT. Jadi dengan mengadakan kolaborasi dengan teman tersebut, mungkin nanti bisa membantu melakukan mentoring sehingga nanti sasarannya bisa lebih tepat. Baik Ibu, berarti nanti Ibu akan berkolaborasi dengan teman guru lainnya. Nah, sekarang di penghujung percakapan kita ini, setelah tadi kita melakukan dari awal percakapan sampai sekarang, kira-kira apa yang Ibu Nisa dapatkan? Saya mendapatkan gambaran Bu bagaimana caranya saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya kepada rekan-rekan guru untuk memberikan perubahan dalam pembelajaran sehingga antusias siswa dalam belajar itu dapat meningkat. Wah, ini menarik sekali ya Bu Nisa. Saya jadi tidak sabar nih menunggu cerita-cerita yang menarik dari Bu Nisa setelah melakukan mentoring nantinya. Mungkin pembicaraan kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Dengan berdiskusi dengan Ibu, saya bisa lebih lebih terinspirasi gitu, apa saja yang akan saya lakukan untuk melakukan perubahan yang saya inginkan itu. Ya, sama-sama
Bu. Semoga kita ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum Bu Nisa. Salam Bu, terima kasih banyak ya Bu. Hati-hati ya Bu Nisa ya. Pulang dulu ya Bu. Ya. Terima kasih banyak. Baik Bu Yana, bagaimana tadi Bu Yana hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar Bu Yana? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu Yana. Setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu ya Bu. Boleh Bu? Boleh sekali Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator pencapaian yang ingin dicapai Bu? Nah, tadi selama coaching Bu, saya sudah melakukan dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan aktivitas, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu. Kalau kami lihat tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan sudah saya amati tadi Bu, ada beberapa catatan untuk Bu Yana. Tadi Bu Yana sudah berhasil melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitunya sudah menanyakan tujuan ya Bu Yana kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan sehingga si coaching sudah dapat menemukan identifikasi permasalahan yang ada dalam coaching tersebut ya Bu Yana. Kemudian Bu Yana juga sudah mengarahkan si coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coaching. Dan juga Bu Yana, kalau kami lihat tadi sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya itu dapat dilakukan dan berjalan dengan baik. Oke Bu Yana, saya sudah mendengar percakapan antara Bu Yana dengan coachingnya tadi. Ibu sangat fokus sekali terhadap present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga menjadi pendengar yang aktif ya Bu Yana. Dan tentunya Ibu Yana juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Setelah proses coaching ini Bu Yana, semoga Bu Yana nantinya dapat sukses dan diberikan kemudahan dalam coaching-coaching berikutnya ya Bu Yana. Jadi Bu Yana, boleh saya mengajukan satu pertanyaan lagi untuk Bu Yana? Oh, boleh Bu. Iya Bu Yana, terima kasih. Untuk kedepannya ya Bu Yana, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yana kembangkan sehingga dapat menghasilkan dan melakukan coaching seperti hari ini Bu Yana? Mungkin untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, mungkin ingin lebih memahami lagi alur cerita untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik. Iya Bu Yana, baik Bu Yana. Bu Yana pada saat sekarang ini saya lihat sangat luar biasa. Dan Ibu sudah mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi. Jadi Bu Yana, terima kasih atas sesi tanya jawab ini. Semoga dalam proses ini memberikan pembelajaran untuk Bu Yana, kemudian juga memberikan pembelajaran untuk si coaching kita. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini Bu Yana, saya sebagai supervisor mengucapkan terima kasih dan saya izin pamit ya Bu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Sudah 3. Demikianlah penampilan dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Salam dan